Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kita dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat, maka beliau memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan ternyata bahkan ketika Nabi SAW mendapatkan musibah, mengalami kesedihan, kegundahan, ternyata beliau mencontohkan juga selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka selaku umat muslim kita dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, mana keadaan kita disyariatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini izin beliau. Ini terkejutnya. Tanpa persiapan. Harusnya malam ini Buya sejuk. Tadi berhalangan umroh kata Risma. Terus ada lagi pihak penggantinya. Ternyata tidak juga tiba malam ini. Dan tiba-tiba baik kena saya lah kira-kira. Jadi mohon izin Buya, mungkin ada yang salah. Nanti persiapannya tidak ada persiapannya. Mendadak. Jemaah rahimahullah, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diharap-harapkan oleh para salaf untuk berjumpa dengannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Hambali, beliau mengatakan qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, kana yad'una Allah sittata ashhurin. Dahulu mereka para salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah. Kalau kita selama 6 bulan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita minta kira-kira? Rutin selama 6 bulan kita berdoa kepada Allah, apa yang kita minta? Mungkin sehat badan, harta yang kita minta. Ya dunia lah kita minta. Mungkin juga ada akhirat yang kita minta. Tetapi para salaf dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Yang dimintanya apa? An yuballighahum syahra Ramadan. Agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan itu sampai 6 bulan para salaf itu berdoa agar berjumpa dengan Ramadan. Yang saat ini kita berada dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau melanjutkan tsumma yad'una Allah sittata ashhurin. Kemudian para salaf tadi berdoa lagi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan sebelumnya berdoa untuk bertemu dengan Ramadan, maka 6 bulan berikutnya para salaf berdoa lagi. Apa doanya? An yataqabbalahu minhum, agar Allah menerima amal-amal yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini mungkin ini seharusnya di awal-awal Ramadan untuk dibahas. Kita ingat kembali beberapa keistimewaan dari bulan Ramadan yang saat ini kita berada dalam bulan Ramadan. Pionnya sampai para salaf berdoa 6 bulan agar berjumpa dengan Ramadan. Dan dia pula sampai 6 bulan berdoa agar amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Apa yang kelebihan amalan di bulan Ramadan? Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Ramadan datang, maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu,
Allah wajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalam Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan dibelenggu di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau SAW melanjutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahri, di dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Di dalam bahasa Arab yang paling tinggi itu 1000. Kalau yang mengatakan 1.000.000, maka dikatanya 1000. Maka di sini digambarkan ini lebih baik dari berapapun bulannya. Lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi kemudian Rasulullah menutupnya dengan peringatan. Beliau mengatakan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh telah terhalangi. Ternyata Ramadan begitu banyak utamaannya, tapi kalau kita terhalangi dari kebaikan Ramadan, maka sungguh terhalangi dari kebaikan yang banyak. Itu yang pertama. Berikutnya, para salaf tadi berdoa selama 6 bulan agar amal ibadahnya diterima dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, apanya kelebihan amalan dalam bulan Ramadan? Apanya kelebihannya amalan di bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya? Ternyata amalan di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang begitu banyak. Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibnu Adam yudha'af. Seluruh amal anak Adam itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat dengan semisal. Bahkan Rasulullah mengatakan di riwayat lain, bahkan beliau mengatakan ila 700 dha'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Sekali kita beribadah di bulan Ramadan sama dengan 700 kali kita beribadah yang semisal di luar bulan Ramadan. Sekali kita bersedekah di bulan Ramadan sama dengan 700 kali dengan yang semisal di luar bulan Ramadan. Maka amalan di bulan Ramadan memiliki begitu banyak keutamaan, mendatangkan begitu banyak pahala. Selain mendatangkan pahala yang banyak, ternyata amalan kita di bulan Ramadan juga menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka ternyata puasa yang kita lakukan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya yang spesial yang hanya ada di bulan Ramadan, salat tarawih. Beliau SAW juga mengatakan, man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh ihtisab. Syaratnya 2, iman dan ihtisab, dengan meyakini ini perintah Allah, dengan ihtisab, dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata salat tarawih yang kita lakukan juga menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Beliau SAW juga mengatakan, man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, mendirikan qiyam imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh ihtisab, penuh pengharapan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ternyata amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak yang menyebutkan bahwa Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan.
Karena amalan di dalamnya menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ampunan yang dimaksud di sini adalah ampunan dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Adapun dari dosa-dosa besar, semisal syirik dan selainnya, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya dengan menyesal, dengan meninggalkan perbuatan tersebut, dan dengan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara keistimewaan Ramadan adalah Allah pilih Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran turun di dalam bulan Ramadan. Kemudian Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, spesifik lagi Allah sebutkan bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu lebih mulia lagi daripada 10-20 malam yang lainnya di bulan Ramadan. Dalam menurunkan Al-Quran, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikannya, mengajarkannya kepada Nabi SAW. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tersebut diajarkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Ini indikasi, petunjuk bahwasanya apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya, Allah memuliakan. Bulan Ramadan lebih mulia dari bulan lainnya. Di dalamnya turun Al-Quran. Lailatul Qadar lebih mulia lagi dari 20 malam dalam bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Malaikat Jibril lebih mulia dari malaikat yang lainnya. Jibril yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi yang lain, karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu, mujizat berupa Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini kita buka kembali Al-Quran kita di rumah. Barangkali mungkinlah lama kita tidak membaca Al-Quran, mungkinlah berdebu Al-Quran di rumah, mungkinlah tidak pernah dibuka di rumah. Maka Ramadan ini kita jadikan kesempatan kita untuk kembali membuka Al-Quran. Membaca Al-Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, itu merupakan cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab di dunia ini, tidak ada buku di dunia ini, tidak ada bacaan di dunia ini yang satu hurufnya berpahala. Tidak ada kecuali Al-Quran. Kita yang kedokteran, kita baca buku kedokteran. Kita yang teknik, baca buku teknik. Atau yang pertanian, baca buku pertanian. Tidak mendatangkan pahala per hurufnya. Tapi Al-Quran, tiap hurufnya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan Nabi SAW? Beliau mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya itu satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lamun harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf, 3 kebaikan didapatkan dengan 10, 30 kebaikan. Tak perlu kita mengeluarkan harta sedikit pun. Tak perlu kita mengeluarkan tenaga yang banyak. Cukup buka lembar Al-Quran, dibaca, mengatakan Allah SWT. Kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Kita baca Alhamdulillah sampai selesai, berapa huruf lagi? Bagaimana lagi kalau kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan? Berapa huruf?
Satu hurufnya, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka ini cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Duduk sebentar, buka mushaf, baca Al-Quran. Tidak perlu tenaga yang banyak, tidak perlu mengeluarkan harta yang banyak. Sedikit pun tidak ada harta yang keluar di situ. Cuma butuh kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Cuma Al-Quran yang tiap hurufnya berdatangkan pahala, tak ada yang lainnya lagi. Dan kita sebagai muslim harus bisa membaca Al-Quran. Al-Quran ini kitab petunjuknya umat muslim. Kita kadang sibuk mencari hidayah, mencari petunjuk dengan tanda-tanda alam. Ada gempa, ini tanda hidayah, ini tidak juga Nabi pelajaran. Ada apa lagi, ini tandanya. Padahal Al-Quran isinya itu kitab hidayah. Mencari petunjuk dari Al-Quran. Tak perlu kita nunggu peringatan datang. Buka Al-Quran, bisa petunjuk di sini. Allah yang mengatakan, Inna hadzal Quran yahdi. Sesungguhnya Al-Quran ini petunjuk. Demikian kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Segala yang salah datang dari kami. Kalau ada yang salah kata, mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.